Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Lagi sekarang saya menemui seorang motivator yang sudah cukup berpengalaman, Bapak Insinyur Sugito Hadi. Beliau ini saya tahu sudah pernah membuat buku juga. Bukunya itu berjudul Taktik Sukses untuk Bisnis, sebuah panduan bagi usahawan dan manajer. Jadi Pak Gito Hadi ini tahun 2000-an itu sudah membuat buku seperti ini. Langsung saja saya bertanya kepada Pak Gito. Selamat berjumpa Pak Gito. Selamat berjumpa Mas Argo. Wah, ini Pak Gito ini saya ingat Anda itu pernah membuat buku juga ini ya. Sebetulnya seperti apa ini Pak kalau kita update Pak? Ya, jadi gini, buku itu diterbitkan bulan Mei tahun 2000. Jadi yang beri pengantar, yang pertama itu Bapak Insinyur Agus Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia. Ya. Yang pernah jadi Menteri Perekonomian Ya. Koordinator Perekonomian. Lalu yang kedua itu Pernah juga Ketua Golkar ya? Ya, Ketua Golkar juga. Lalu Bapak Dr. Hadori Yunus itu Ketua 1 Pengurus Pusat Harian Keluarga Alumni Gajah Mada. Ya. Itu dosen saya juga itu di Fakultas Ekonomi di UGM. Dan Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia. Ya. IAI. Itu seangkatan Pak Budiono itu, Pak Hadori Yunus itu. Iya. Yang wakil presiden itu akhirnya. Lalu yang ketiga itu Dr. Haji Sumardi Wonoito, sarjana hukum, itu Direktur Utama PT BP Kedaulatan Rakyat. Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat ya, yang menerbitkan harian Kedaulatan Rakyat dan grupnya, karena banyak itu penerbitannya itu. Ya. Lalu seperti apa Pak? Secara garis besar yang Anda ungkapkan dalam buku itu? Yaitu ada motivasi, ada macam-macam ya. Ya. Tapi yang saya ungkapkan yang untuk publik itu, saya tertarik dengan semboyan pemuda Sumatera Barat itu yang mengatakan sebelum orang berpikir kita sudah berbuat. Oh iya. Nah, ini luar biasa. Ya. Artinya berakar dari kebudayaan Indonesia juga ya, karena kan dari Sumatera Barat itu. Sebelum orang berpikir dia udah berbuat. Jadi tahapan orang itu pertama kan sebelum berpikir. Ya. Melihat peluang satu dia belum berpikir. Yang kedua itu baru berpikir. Ya. Terus yang ketiga itu baru mulai usaha. Tahap ketiga. Ya. Tahap kedua tadi berpikir. Tahap ketiga mulai usaha. Tahap keempat itu menikmati keuntungan. Tahap kelima itu mengembangkan bisnis. Ya. Dan tahap keenam itu menguasai bisnis. Nah, orang-orang Minang ini dulu ya tahun 2000, kalau sekarang di Jogja di mana udah banyak ya, yang pengusaha ayam dan sebagainya. Tapi itu begini, jadi orang baru tahap 1, orang Minang itu udah mulainya tahap 3. Jadi orang lain tahap 1, orang Minang tahap 3. Dia sudah 3 langkah ya toh? 3 langkah. Sehingga kalau dia udah mulai usaha, kalau orang lain mulai berpikir, orang Minang udah mulai menikmati hasil. Iya. Menikmati keuntungan hasil. Iya. Nah, kalau nanti tahap ketiga orang mulai usaha, orang Minang udah mulai mengembangkan bisnisnya. Iya. Nah, berikutnya ada tahap orang baru menikmati hasil, dia udah menguasai bisnis. Iya. Tahap berikutnya sebagainya itu sudah nanti diversifikasi usaha macam-macam. Nah, inilah yang saya petik pertama kali itu. Jadi sangat bagus itu. Nah, sekarang tapi udah mulai, kalau tahun 2023 ini di Jogja ya udah banyak, di Jakarta banyak waralaba. Tapi waktu itu belum. Jadi baru orang Minang, waktu itu orang kita pengennya masih ya mikir-mikir dulu, malah sebelum berpikir orang udah bekerja. Sudah tidak melakukan ya. Udah kalah setnya, udah kalahannya. Itu. Makanya istilahnya kalau yang bisa kita lihat, masakan Padang ada di mana-mana itu ya. Iya, sekarang walaupun Padangannya udah banyak, Padang Jawa dan sebagainya udah banyak sekarang. Ya. Lalu Mas, ketika Anda membuat buku itu panduan untuk para manajer juga ya? Ya, usahawan dan manajer. Usahawan dan manajer. Itu yang Anda ingin tekankan seperti apa itu? Selain langkah-langkah ya seperti itu. Karena
di luar kita interview ini kita sempat ngomong-ngomong cari duit itu gampang itu menurut Anda itu. Ya kalau gampang memang ya, tapi setelah itu juga jangan lupa harus jujur dan disiplin. Ya, ya. Kalau memang mau usaha itu ada, Rasulullah sudah mengatakan kalau dari rezeki itu, dari 10 rezeki itu yang 9 itu pedagang, yang satunya ternak domba. Ya. Jadi memang itu udah ada itu. Kalau orang-orang muslim ya sebenarnya kalau pengusaha itu bagus itu. Ya. Dan unsur korupsinya itu sangat minim. Artinya yang halal ya Pak? Halal, yang minim artinya kecuali kalau yang beli order itu udah minta uang, yang beli baru korupsi. Kalau enggak ya bagus itu. Karena larangannya udah jelas melalui yang halal itu tadi ya Pak? Artinya kalau korupsi kan tidak halal itu ya Pak? Jelas nggak halal itu, dan nanti rusak anak cucunya itu. Iya. Negara juga rusak. Ya. Dan Anda melihat kondisi pengusaha kita itu sekarang ini menurut Anda seperti apa ini? Jadi kalau saya lihat itu perkembangannya di Jogja ini udah banyak sekali anak-anak muda yang punya usaha, udah ada yang bikin waralaba ayam, waralaba macam-macam ya. Termasuk putra Anda juga ya Pak? Ya, macam-macam itu. Jadi udah mulai bagus sekarang ini, artinya udah mungkin perkembangan perkembangan zaman ini ada ada WA, ada ini kan, lalu orang mulai berpikir ini. Dan bahkan banyak kan kemarin tes PNS itu ada 100 berapa itu yang keluar salah satunya orang Bantul tuh. Udah nggak mau jadi pegawai negeri itu. Oh gitu ya? Iya, jadi perkembangannya jauh udah luar biasa. Artinya sebetulnya sudah sangat kondusif sekali sekarang ini ya? Iya. Ditunjang oleh teknologi seperti handphone itu kan bisa kita langsung berhubungan dengan orang luar negeri itu ya? Iya betul. Iya. Terakhir Mas Gito, Ya. harapan Anda nanti seperti apa ini ketika Indonesia semakin kondusif untuk berusaha, termasuk tentu saja kan untuk sukses, untuk maju itu tadi. Ya, jadi gini, kalau itu mau sukses, ya itu kan kita ada pelatihan itu ya. Namanya Successful Motivation Training, itu meditasi itu saja. Itu pertama kali mulai itu dulu. Ya. Jangan berikan modal itu nomor sekian. Modal itu ya menurut saya itu M-nya menggunakan, O-nya otak, D-nya dengan, A-nya aktif, A-nya lincah. Modal itu menggunakan aktif, menggunakan otak dengan aktif dan lincah. Itu intinya. Bukan modal uang jual tanah, jual kebun, jual mobil ya habis, cuma habis itu. Gitu ya. Usaha itu sikap mentalnya yang penting itu, karakternya itu. Harus jujur, disiplin, Ya. dekat dengan Gusti Allah itu. Ya. Itu pasti itu ya. Pasti itu. Jadi tentu kalau nggak dekat itu nggak bisa. Nah, iya. Karena semuanya kan dari Allah ya, Allah, dari iya. Tuhan ya. Iya. Oke Mas Gito, nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih Mas Gito. Terima kasih, sama-sama Mas Argo. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.